Kenapa orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin? Penjelasan ekonomi jujur yang jarang dibahas. Tabungan orang kaya di Indonesia tumbuh 33,9% dalam 3 tahun terakhir. Tabungan orang biasa hanya 11,9%. Di Jakarta, Gini ratio, ukuran ketimpangan, masih di angka 0,41. Gubernur Jakarta sendiri mengakui ini adalah masalah yang belum terpecahkan. Artinya, makin banyak uang yang mengalir ke atas, makin sedikit yang tersisa di bawah. Ini bukan nasib. Ini sistem. Dan hari ini kita bongkar sistemnya. Selamat datang di channel Ramdan Lapananda, tempat kita bahas ekonomi dan teknologi AI dengan bahasa yang jujur dan mudah dipahami. Banyak yang bilang orang miskin-miskin karena malas. Orang kaya-kaya karena rajin. Tapi apakah itu benar-benar semua penjelasannya? Di video ini kita bahas 5 mekanisme ekonomi yang membuat jurang kaya dan miskin terus melebar, berdasarkan data nyata Indonesia 2026. Mekanisme pertama, dan yang paling fundamental, uang menghasilkan uang. Kalau kamu punya 100 juta rupiah dan investasikan di reksadana dengan return 10% per tahun, tahun depan kamu punya 110 juta rupiah tanpa kerja 1 jam pun. Tahun berikutnya 121 juta rupiah. Inilah yang disebut compound interest, bunga berbunga. Albert Einstein menyebutnya sebagai keajaiban dunia ke-8. Tapi keajaiban ini hanya bekerja kalau kamu punya modal awal. Orang yang tidak punya tabungan sama sekali, tidak bisa menikmatinya. Sementara orang yang sudah kaya bisa menginvestasikan sebagian besar penghasilannya dan membiarkan uang bekerja untuk mereka. Ini bukan soal rajin atau malas. Ini soal siapa yang punya akses ke mesin penghasil uang itu. Mekanisme kedua, akses yang tidak setara. Data dari Celios, Center of Economic and Law Studies, menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 67 dalam Social Mobility Index. Lebih rendah dari Vietnam, Thailand, dan Filipina. Artinya, anak dari keluarga miskin di Indonesia punya peluang lebih kecil untuk naik kelas dibanding anak miskin di negara-negara tetangga kita. Kenapa? Karena akses tidak merata. Anak orang kaya bersekolah di sekolah terbaik, mendapat bimbingan belajar, punya jaringan pertemanan yang membuka pintu karir. Anak orang miskin bersekolah di tempat dengan fasilitas terbatas, tidak ada bimbingan, dan jaringannya sempit. Bukan salah anaknya, tapi sistemnya yang memberi mereka kartu awal yang berbeda. Mekanisme ketiga, ini yang paling jarang dibahas, utang yang berbeda tujuan. Orang miskin berhutang untuk bertahan hidup, bayar makan, bayar sekolah anak, bayar tagihan. Pinjol, rentenir, cicilan konsumtif. Bunga tinggi, tidak menghasilkan aset. Orang kaya berhutang untuk menghasilkan lebih banyak uang, KPR untuk properti yang nilainya naik, pinjaman modal usaha, leverage investasi. Bunga lebih rendah, menghasilkan aset. Keduanya berutang. Tapi yang satu utangnya membuat mereka makin dalam, yang satu utangnya membuat mereka makin kaya. Ini adalah perbedaan mendasar yang Robert Kiyosaki bahas dalam Rich Dad Poor Dad, perbedaan antara liabilitas dan aset. Dan di Indonesia, akses ke utang yang produktif masih sangat tidak merata. Mekanisme keempat, yang paling jarang dibicarakan terbuka, sistem pajak yang tidak proporsional. Gubernur Jakarta Pramono Anung secara tegas mengungkapkan fakta ini, kelompok masyarakat miskin membayar pajak dengan persentase penghasilan yang lebih besar dibandingkan orang super kaya. Bagaimana bisa? Pajak konsumsi seperti PPN berlaku sama untuk semua orang, baik yang penghasilannya 3 juta rupiah maupun 30 miliar rupiah per bulan. Tapi bagi orang dengan penghasilan rendah, PPN memakan porsi yang jauh lebih besar dari pendapatannya. Sementara kekayaan orang super kaya tersimpan di saham, properti, dan aset lain yang tidak terkena pajak konsumsi. Sistem yang seharusnya menyeimbangkan justru tanpa disadari memperdalam jurang. Mekanisme kelima, dan ini yang paling relevan di 2026, kecerdasan buatan memperparah ketimpangan. PwC mencatat gaji pekerja yang menggunakan AI naik 56%. Tapi siapa yang punya akses ke AI dan kemampuan menggunakannya?
Mereka yang sudah punya pendidikan, perangkat, dan koneksi internet yang baik. Sementara 135 juta pekerja Indonesia yang sebagian besar di sektor manufaktur dan pertanian, justru terancam digantikan AI tanpa punya skill untuk beradaptasi. Teknologi yang seharusnya membebaskan manusia dari pekerjaan berat, justru dalam sistem yang timpang ini, hanya menguntungkan mereka yang sudah berada di atas. Jadi, apakah ini berarti tidak ada harapan? Tidak. Tapi kita perlu jujur, solusinya bukan sekadar kerja keras. Karena sistem yang ada memang dirancang, secara sengaja atau tidak, untuk menguntungkan mereka yang sudah berada di atas. Yang bisa kamu lakukan sebagai individu. Pertama, pelajari cara menginvestasikan uang sejak dini. Bukan nunggu punya banyak, mulai dari Rp10.000 di reksadana sekalipun. Kedua, investasi di pendidikan dan skill yang relevan. Di era AI, skill yang tepat membuka akses ke gaji yang jauh lebih tinggi. Ketiga, pelajari perbedaan antara utang produktif dan utang konsumtif. Jangan berhutang untuk makan, tapi kalau harus berhutang, pastikan itu untuk aset yang nilainya naik. Keempat, dan ini yang paling penting, bangun jaringan. Akses adalah segalanya di ekonomi modern. Jaringan yang tepat membuka pintu yang tidak bisa dibuka uang sekalipun. Sistem memang tidak adil. Tapi memahami cara kerjanya adalah langkah pertama untuk tidak menjadi korbannya. Kalau video ini membuka matamu, bagikan ke orang yang perlu menontonnya. Dan subscribe sekarang, karena setiap minggu kita bahas topik ekonomi yang langsung relevan dengan kehidupanmu. Tulis di komentar, menurut kamu, apa satu hal yang paling perlu diubah dari sistem ekonomi Indonesia?